Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya semua teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan segala urusannya dan tetap dijaga kesehatannya di masa-masa pandemi ini. Baik teman-teman semua, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi kuadrat, ya, dimana pada materi-materi sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah bawakan tentang fungsi kuadrat, bagaimana cara menentukan grafik, kemudian juga cara menentukan nilai-nilai yang berpotongan sumbu X, kemudian juga grafik itu terbuat ke atas ke bawah. Nanti teman-teman bisa review lagi, ya. Kita sekarang akan membahas itu cara menentukan nilai maksimum tanpa harus menggambar fungsi kuadrat. Baik teman-teman semua, ya, kita akan cek di sini, kita akan lanjutkan. Nah, ini itu menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tanpa grafik, ya. Kalau kemarin materi sebelumnya kita kalau lihat grafik langsung tahu, oh ini fungsi minimumnya ke sini karena ini di sini, perpotongannya di sini. Misalnya di sini misalnya X-nya misalnya negatif 2. Oh, Y-nya ternyata 8, berarti negatif 2, negatif 8 di sini, ya. Ini perpotongan sumbunya. Nah, di sini kita tanpa menggunakan grafik, ya, yaitu menggunakan persamaan sumbu simetri. Nah, jika fungsi kuadrat mudah difaktorkan, maka nilai maksimum atau minimum fungsi dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu menentukan persamaan sumbu simetri grafik dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah min B per 2A. Nah, ini adalah penting sekali, yang ini boleh dicatat, yaitu persamaan sumbu simetrinya. Menentukan grafik fungsi terbuka ke atas atau ke bawah dengan memperhatikan nilai. Jadi, terbuka ke atas atau ke bawah, misalnya kalau tadi positif X kuadratnya, maka akan terbuka ke bawah, ya, terbukanya ke bawah, ya. Artinya kalau positif, nah, kalau X-nya positif, nah, dia akan terbuka ke atas. Kalau X-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Nah, ini terbuka ke atas, ke bawah, ke atas, ya. Nah, jadi menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi, nah, dengan cara mengganti nilai. Nah, dengan cara mengganti nilai sumbu simetri dengan ini, ya, dengan sumbu simetri. Jadi misalnya ini diketahuinya ternyata 2. Nah, 2 ini kita masukkan ke persamaan kuadrat tadi. Persamaan kuadrat tadi itu hasil yang diperoleh pada persamaan sumbu simetri di atas, ya. Nah, jadi kita masukkan nilai, diganti nilainya ke persamaan tadi. 2 itu kita masukkan ke persamaannya, ya. Nanti akan didapat nilai maksimum ataupun minimum, ya. Nah, kemudian juga di sini menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, di mana bentuk aljabar dapat diubah menjadi bentuk kuadrat. Perhatikan, ya, kuadrat sempurna dengan cara menambahkan pada seperti berikut, ya. Jadi ini juga, tapi ini tidak terlalu penting, ya. Ini hanya tambahan saja. Jadi misalnya X kuadrat plus PX plus setengah P. Jadi akan seperti ini. Nah, ini kita tambahkan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi teman-teman bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna, teman-teman bisa review materi di persamaan kuadrat saya, ya, di video juga, di video ini atau di YouTube saya. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Nah, menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, di sini adalah berdasarkan gambar di samping dapat disimpulkan bahwa grafik dapat diperoleh dari grafik dengan cara menggeser, ya. Di sini titik balik minimum grafik adalah di mana adalah nilai minimum fungsi. Tapi ini agak repot, ya, teman-teman bisa menggunakan yang tadi cara, yaitu bagaimana menggambar grafik fungsi dengan cara yang
video yang sudah saya buatkan, terus kemudian cara menentukan nilai maksimum maupun minimum, sumbu simetri, ya titik baliknya itu ya. Teman-teman bisa menggunakan min B per 2A, hasilnya berapa, masukkan ke persamaan kuadrat ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Sini cara menganggap kuadrat sempurna ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil contoh di sini. Tentukan nilai minimum dan titik balik minimum fungsi. Nah, ya. Kalau dengan apa ya? Dengan metode tadi ya, artinya ini kan dengan melengkapi kuadrat sempurna ya. Kita akan cari dengan min B per 2A. Jadi kan min B ini A-nya berapa nih? A-nya itu sama dengan 2 kan. B-nya itu sama dengan 8. C-nya itu sama dengan min 24. Nah, titik baliknya itu kan titik balik di X-nya, sumbu simetri X-nya itu kan adalah yaitu sumbu X ya, titik balik ya, titik baliknya, titik balik di sini. TB titik balik itu sama dengan min B per 2A. Nah, sama dengan min B berapa? 8, berarti min 8 per 2A. A-nya itu adalah 2 ternyata di sini. 2 dikali 2 min 8 per 4. Hasilnya adalah negatif 2 ya. Oh, ternyata negatif 2. Kita masukkan saja negatif 2 ini ke persamaan ini untuk mengetahui titik balik minimumnya ya. Ya, itu kan nilai minimum di sini kan. Kemudian titik balik nilai minimumnya kan pasti kan minimum ini ya. Grafiknya kan ini positif. Kalau positif selalu minimum seperti ini. Negatif 2 masukkan ke sini. Itu berarti kan jadinya seperti ini. 2 negatif 2 dikuadratkan plus 8 dikali 2 dikurang 24. Nah, 2 ini adalah hasilnya adalah 16. Ya kan? Benar? Oh, negatif 2 berarti ini negatif 16, di sini negatif 2. Negatif 24 ini adalah negatif 4 kali 2 8. Hasilnya ternyata negatif 3, negatif 32. Sama kan? Nah, kalau dengan ini apa namanya? Terdapat nilai minimum di sini ya. Nah, kalau dengan melengkapi kuadrat sempurna, jadi seperti ini. 2x kita keluarkan 2-nya. Ya kan? X kuadrat 4x min 12 di sini. X kuadrat 4x plus ya. Di sini 2 kuadrat. Nah, dengan melengkapi kuadrat sempurna di sini ya. Min 2 kuadrat min 12 di sini. Ya. Nah, diperoleh dari setengah tadi 4b kuadrat di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. X kuadrat, ini kan X kuadrat tentunya min 4 min 16. Ini min 16. Oh, ternyata langsung ketahuan min 32. Ya. Boleh dengan seperti ini, ya. Adapun dengan cara ini seperti ini lebih mudah. Nah, menurut saya seperti ini teman-teman bisa pakai cara ini. Ataupun cara seperti ini monggo ya. Jadi, nilai minimum fungsi fx adalah negatif 32. Nah, titik balik minimum fungsinya tersebut adalah ini. 2. Ya, bukan 2 ini ya. Afwan. Bukan dari. Jadi, titik balik minimum fungsi adalah negatif 2, negatif 32. Ya, negatif 2 ini diperoleh dari ini. Nah, seperti ini. Mudah ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa cari cara yang mudah, tapi yang saya sarankan untuk dengan menggunakan cara ini aja, lebih mudah. Min B per 2A, min negatif 2 nya sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan ini, langsung hasilnya negatif 32. Itu lebih mudah. Ya. Oke. Nah, contoh lain di sini. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Jadi, tentukan nilai maksimum dan titik balik fungsinya. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Anggap ini misalnya min B-nya kita langsung ya, min B per 2. Min B kan 6. Min 6 kan. Min B X-nya itu negatif 1, berarti min 2. Min B per 2A. 2A-nya adalah negatif 1. Jadi adalah negatif 6 dibagi negatif 2 adalah 3. Oh, ternyata X-nya itu sama dengan 3. Kita masukkan X sama dengan 3 itu ke persamaan ini.
Berarti sama dengan 11 ditambah 6 dikali 3, ya kan? Dikurangi 3 dikuadratkan. 11 ditambah 18 dikurangi 9 sama dengan 20. Hasilnya adalah 3,20, lebih cepat. Ya. Ini 20 itu adalah nilai maksimumnya karena ada di sini negatif, ya. Sedangkan 3 itu adalah titik titik bahkan titik balik ya, tapi apa ya sebut? Titik potong, ya bukan titik potong tapi pertengahan ya, titik tengahnya, ya. Sumbu simetrinya maksudnya ini, sumbu simetri ini adalah sumbu SS, sumbu simetrinya. Lebih cepat ya dibanding yang ini. Oke, itu saja teman-teman, ya. Nah, itu saja yang saya dapat berikan. Nanti ada terakhir itu ada mungkin ini ya. Kita akan bahas yang ini, membentuk persamaan fungsi kuadrat. Satu lagi kita akan bahas membentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, rumus bentuk fungsi kuadrat adalah rumus bentuk fungsinya adalah tadi adalah pembuat nol fungsi, ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Ya. Tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar di samping. Nah, jadi kita menentukan fungsi kuadrat dari sebuah grafik, ya. Pembuat nol fungsi adalah negatif 1, kemudian 2, ya. Jadi A di sini kan rumusnya ini A X kurang X1 kan gini kan, ya kan, X kurang X2. Nah, ini di sini grafik melalui titik 2,6. Nah, berarti sumbu apa ya? Kita ketahui di sini 2, maka X sama dengan 2, Fx-nya hasilnya negatif 6. Gini kan? Iya, betul. Ya. Nah, kalau 0 juga sama. Kalau 0 di sini tidak ketahui, tapi kalau 2 ternyata ada di sini diketahui. Nah, maka Fx, nah di sini negatif 6. Nah, itu sama dengan, kita akan nilai A-nya di sini. Sama dengan A 2, X-nya itu dari tadi di sini 2. Ya. X-nya 2 dari X2 ini. Kan rumusnya ini ya. Nah, rumusnya ini. Satunya dari mana, Pak? Satunya dari X1 yang ini. Oh iya ya, kata dia. Oh, jadi kita masukkan hasilnya adalah A sama dengan 2. Jadi fungsi kuadratnya itu adalah 2x plus 1 x min 3. Jadi kita langsung kita kalikan jadi seperti ini. Kita kalikan satu-satu yang ini dulu. Atasnya x kuadrat min 2x min 3. 2 dikali ini, dikali 2 dikali ini juga, 2 kali ini. Hasilnya ini. Udah ya teman-teman ya. Nah, itu saja nampaknya untuk membentuk persamaan fungsi kuadrat. Nanti kita nanti ada materi terakhir, ada penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti akan ada beberapa soal ya untuk latihan. Untuk lebih paham teman-teman, mungkin bisa dikerjakan. Silahkan jika ada kritik dan saran bisa langsung diajukan di kolom komentar ataupun ke saya. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya teman-teman. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.